Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Nabila, NPM 1894 2010-03. Saya Desma Fitriani, NPM 1814-2010-02. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang program pemantauan lingkungan dalam kaitannya dengan perizinan dan manajemen situs. Dan yang satu lagi yaitu Sistem Informasi Geografis atau SIG. Oke, let's check it check it out. Program pemantauan lingkungan dalam kaitannya dengan perizinan dan manajemen situs. Mengapa melakukan program pemantauan lingkungan? Pentingnya program pemantauan telah digarisbawahi tidak hanya dari sudut pandang lingkungan, tetapi juga dari sudut pandang pertanian, seperti limbah yang dihasilkan dari peternakan dan berbahaya bagi pertanian itu sendiri. Pemantauan memenuhi misinya ketika memfasilitasi pembentukan tujuan pengelolaan seperti 1. Penentuan daerah dapat diterima untuk instalasi budidaya peternakan. 2. Pembentukan tujuan lingkungan, kualitas atau standar atau EQS. Prinsip program pemantauan lingkungan harus dilaksanakan dan harus wajib untuk pengelolaan situs akuakultur berkelanjutan berdasarkan pedoman 1. Sebuah studi dasar harus dilaksanakan sebelum program pemantauan lingkungan. 2. Monitoring yang handal harus digunakan untuk mendeteksi respon lingkungan untuk perubahan dalam skala produksi dan menyesuaikan kembali ambang baku mutu lingkungan. Yang ketiga, standarisasi dan harmonisasi IMP harus dikenakan oleh hukum di semua negara Mediterania. Yang keempat, IMP bersama-sama dengan standar kualitas lingkungan harus secara teratur direvisi dan diselaraskan oleh badan multidisiplin yang handal dan hasilnya disebarluaskan dengan cara yang mudah dimengerti. 5. Frekuensi sampling yang digunakan dalam IMP harus ditentukan dalam penilaian dampak lingkungan. Yang keenam, sebuah analisis sosial ekonomi reguler di IMP harus dikembangkan dan direvisi setidaknya setiap 5 tahun. Contoh situasi pemantauan Mediterania, Malta. The Malta Lingkungan dan Perencanaan Authority atau MEPA adalah badan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemantauan pertanian dilakukan secara teratur sesuai dengan kondisi lisensi. Kebanyakan pemantauan lingkungan dilakukan oleh konsultan independen yang harus disetujui oleh MEPA. Pusat Nasional Budidaya juga melakukan beberapa pemantauan lingkungan peternakan. Pemantauan dan pengelolaan dampak lingkungan lokal budidaya ikan di Norwegia. Di Norwegia, budidaya di kandang bersih laut adalah industri besar dan berkembang. Budaya salmonid menyumbang sebagian besar ikan pertanian di Norwegia. Dengan 1.198 salmon dan trout peternakan memproduksi 689.000 ton ikan pada tahun 2007. Selain pertanian salmonid, 415 konsesi bertani spesies lain seperti cod, halibut, dan carp arctic. Selama lebih dari 30 tahun, ikan komersil pertanian di perairan pantai Norwegia. Industri telah berkembang sangat sehubungan dengan baik optimalisasi, efisiensi produksi, dan pengurangan dampak lingkungan. Dalam konteks ini, pencegahan eksploitasi berlebihan dari situs pertanian dan pemeliharaan kondisi yang baik telah ditekankan sebagai upaya untuk menghindari overeksploitasi situs pertanian dan untuk memastikan kondisi pemeliharaan yang baik. Sistem manajemen yang disebut MOM, Modeling, On-Growing, ikan peternakan pemantauan telah dikembangkan. Ringkasan dari penilaian dampak lingkungan dan pemantauan dalam aquaculture. 3 alat yang diperlukan untuk pemilihan lokasi yang tepat dan manajemen situs. Yang pertama yaitu AMDAL, yang kedua standar kualitas lingkungan atau EQS, yang ketiga program pemantauan lingkungan atau EMP yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan dengan EQS untuk menilai dan mendukung manajemen yang efektif, dan untuk model memvalidasi dan prediksi. Sistem Informasi Geografis atau GIS. Sistem Informasi Geografis atau GIS. Apa karakteristik utama dari GIS yang membuatnya berbeda dari sistem informasi lainnya? Berikut ini adalah yang paling menonjol. Yang pertama, informasi geografis yang kompleks dapat divisualisasikan dalam peta.
Yang kedua, sebuah GIS bekerja sebagai database yang canggih di mana informasi spesial dan tematik disimpan dan dirujuk. Yang ketiga, perbedaan dari database konvensional terletak pada kenyataan bahwa semua informasi yang terdapat dalam GIS terkait dengan entitas geografis terletak. Itulah sebabnya dalam GIS posisi badan adalah tulang punggung untuk penyimpanan data, pengambilan dan analisis. Yang keempat, informasi dalam GIS dapat disatukan dalam struktur koheren dan berbagai fungsi seperti analisis, tampilan, atau editing. Dua metode utama ada untuk pemodelan realitas spasial. Yang pertama yaitu model vektor. Dalam model vektor, entitas nyata dapat diwakili dengan cara titik, garis, atau poligon. Yang kedua, model raster. Ruang dibagi menjadi bagian-bagian dari ukuran yang sama dan bentuk atau sel dengan melapiskan grid. Perbandingan metode dapat dilihat, yaitu terdapat perbandingan vektor raster dan vektor model yang terdapat kerugian dan juga keuntungannya masing-masing. 1. Sistem informasi geografis atau GIS harus digunakan sebagai alat untuk pemilihan lokasi dan manajemen situs. 2. Sistem informasi geografis atau GIS harus digunakan sebagai alat dalam proses partisipatif dan geokonstruksi. 3. Informasi yang terkandung dalam GIS harus objektif dan berdasarkan sumber terpercaya. 4. Informasi yang disimpan dalam GIS harus dipertahankan dan terus up to date. 5. Informasi tentang karakteristik data yang terdapat dalam GIS, metadata, harus tersedia. Contoh lokasi daerah yang cocok untuk pengembangan budidaya di Andalusia. Antara tahun 2000 dan 2003, Direktorat Jenderal Perikanan dan Budidaya bagian dari Kementerian Daerah Pertanian dan Perikanan dari pemerintah Andalusia melakukan penelitian yang disebut lokasi. Untuk pemilihan daerah, informasi sebanyak mungkin di pantai Andalusia dikumpulkan selama fase pertama studi tersebut. Ini difokuskan pada aspek administrasi yang berkaitan dasarnya untuk penggunaan kegiatan dan pekerjaan dari garis pantai publik yang mungkin mengganggu budidaya karena persaingan untuk ruang. Kemudian di tahap kedua, pekerjaan bisa fokus pada analisis aspek lingkungan teknis daerah-daerah yang telah diidentifikasi sebagai kepentingan dalam fase sebelumnya. Penggunaan GIS sebagai alat kerja diputuskan untuk penyimpanan, pengolahan, dan analisis semua data yang dikumpulkan selama penelitian. Untuk tahap pertama diputuskan untuk menyimpan informasi administrasi menggunakan model vektor sebagai parameter untuk diwakili telah well-defined lokasi geografis atau terutama poligon dan garis. Untuk tahap kedua penelitian, berbagai parameter fisik, kimia, dan lingkungan yang digunakan dalam menilai daerah disimpan dalam GIS menggunakan model raster. Setelah model raster telah dibentuk, masing-masing parameter diberi nilai tergantung pada kesesuaian. -1 untuk kesesuaian rendah, 0 untuk kesesuaian menengah, dan 1 untuk kesesuaian tinggi. Skor ini ditugaskan dalam operasi reklasifikasi di mana rentang nilai yang berbeda dikelompokkan menurut kesesuaian mereka untuk kegiatan budidaya. Dalam kasus parameter nilai lingkungan daerah, beberapa faktor yang dipertimbangkan seperti masyarakat yang ada, keanekaragaman spesies, kelimpahan, dan lain-lain. Variabel ini digabungkan dalam skor keseluruhan berasal dari nilai tertinggi untuk masing-masing faktor yang dipertimbangkan. Terakhir, evaluasi yang dibuat dalam fase pertama dan kedua digabungkan untuk memberikan penilaian akhir dari kesesuaian berbagai daerah dipelajari untuk pengembangan budidaya. Hasil akhir dari pekerjaan ini adalah alat yang berguna untuk pengelolaan kegiatan budidaya, tidak hanya untuk pemerintah dengan yurisdiksi di lapangan, tetapi juga bagi pengusaha yang mendapatkan beberapa panduan awal tentang lokasi potensial untuk fasilitas masa depan mereka. Nah, gimana tuh? Kalian udah pada ngerti belum? Buat yang belum paham atau yang belum ngerti, nanti ditanyain karena kita bakal buka sesi tanya jawab. Oke? Jadi, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.